Baik, mungkin saya lanjutkan dari presentasi saya. Pertama-tama kita perencanaan kita kemarin diskusi dari pihak BIMTEK Pusat juga berdiskusi tentang tata letak dari RPS bisnis dari pemasaran ini. Jadi tata letaknya berada di Jalan R.A. Kartini dan Nasution. Next. Jadi pemilihan lokasi tata letak lokasi kemarin memang dipilih lokasi yang cukup strategis, yaitu dari view juga pandangan juga kita terlihat dari dua sisi arah jalan, dari arah R.A. Kartini juga dari arah Ais Nasution. Jadi nanti bangunan RPS ini ke depannya mungkin bisa lebih terekspos, juga lebih bisa dikenalkan dari oleh orang-orang umum, juga bisa menarik perhatian seperti itu untuk dari lokasinya. Next. Jadi SMK 2 ini sebenarnya memiliki lokasi lahan yang mempunyai banyak lebihan, yaitu di tengah kota, juga memiliki dua sisi akses jalan, yaitu R. Kartini, juga Ais Nasution. Mungkin kalau untuk jam-jam normal di luar jam-jam PPKM atau masa sekolah aktif seperti biasanya, ini jalan ini cukup ramai, yang mungkin menjadi titik pusat bisa dikatakan seperti itu. Jadi di sebelah kanan juga ada bangunan yang cukup simbolik, yaitu perpustakaan daerah. Juga ada lingkungan-lingkungan sekolah yang lainnya yang pastinya kita tidak ingin menjadikan RPS ini benda asing atau tidak kontekstual terhadap lingkungan sekitarnya seperti itu. Next. Ini situasi site atau situasi lahannya. Jadi yang ditandai merah itu adalah situasi bangunan yang akan kita bangun. Jadi dia lebih memanjang ke arah majunya, kalau untuk arah depannya arah era Kartini, dan menyamping ke arah Ais Nasution. Pokoknya layoutnya dia ya rata dengan gedung perusahaan daerah. Jadi tapi dia ada dua sisi yang terekspos dengan baik, yaitu era Kartini juga Ais Nasution seperti itu. Next. Jadi dalam proses mendesain, saya pribadi juga ingin kebutuhan-kebutuhan dari program SMKPK ini bisa terpenuhi dengan baik dengan jurusan-jurusan yang ada. Jadi sebelum saya menentukan ruangan-ruangan yang ada, saya lakukan programming desain. Jadi nanti mau kemana arahnya bangunan ini, apakah nanti terpenuhi kebutuhannya dan lain sebagainya. Pertama, kontekstualnya kita RPS Hospitality SMK 2 Palangkaraya. Next. Jadi untuk kebutuhannya secara kontekstual saya tarik menjadi 3 poin, yaitu kebutuhan ruang yang nantinya bisa mewadahi kegiatan praktek siswa, yaitu bisnis dan pemasaran. Yang kedua, poin yang pastinya adalah dari kita analisa simbolik juga tata letak tadi yang pasti harus menarik perhatian. Yang ketiga, poin ketiga, karena ini bangunan baru di tengah-tengah bangunan yang cukup majemuk, juga bangunan yang cukup simbolik seperti perusahaan daerah, sekolah-sekolah yang sudah lama berdiri, jadi dia bisa dibilang lingkungan baru, tapi tidak menjadi benda asing seperti itu tadi. Next. Ini kita konsep dari kebutuhan-kebutuhan tadi, kita dapatkan konsepnya. Jadi kebutuhan ruang itu ada dua. Jadi untuk kebutuhan ruang itu kita bagi zonanya, yaitu zona front office dan back office. Selanjutnya menarik perhatian itu kontras terhadap lingkungan sekitar, maksudnya dalam artian kontras memiliki ciri khas sendiri, seperti itu juga area bersama. Jadi ceritanya RPS ini juga dengan area lingkungan sekolah yang terdahulu juga memiliki satu kesatuan tidak tersendiri seperti itu. Next, lanjut. Jadi kita dari konteks, kebutuhan, konsep, juga desain, akhirnya kita mendapatkan desain yang memang tujuannya dapat memenuhi kebutuhan tadi. Jadi kebutuhan ruang mungkin tidak terlalu jelas, yang pembagian zona. Jadi yang back office kita letakkan di lantai 2, dia bangunan ini nanti 2 lantai. Pembagian zona yang back office kita taruh lantai 2, juga front office di bagian bawah. Back office ini nanti berupa bangunan daring, komputerisasi memang menyesuaikan untuk pemasaran for 4.0 tadi. Juga yang di bawah ada front office, mungkin kadang-kadang meskipun kita masuk di era digital, tapi ada beberapa customer atau beberapa orang ingin melihat secara fisik, secara langsung bagaimana kantor ataupun barang-barang yang dijual seperti itu. Kontras terhadap warna, bentuk,
area bersama itu bisa dibilang public space, area bersama tadi bisa digunakan tidak hanya untuk area rapat dan lain sebagainya seperti itu. Next. Jadi ini aksonometri denah sudah kita bikin tata layoutnya. Jadi ukuran yang disetujui kemarin, stop, ukuran yang disetujui kemarin oleh pusat selama BIMTEK. Jadi ukuran lahan yang disetujui adalah 8 kali 13 itu badan bangunan bawahnya. Jadi warna merah itu 2 meter lebar adalah selasar yang mengelilingi bentuk U. Selasar ini kenapa bentuk U? Karena dia menyesuaikan dari kontekstual lahan yang samping. Karena di sebelah kanan area Ais Nasution, di depannya area Rekat ini, di kirinya juga masih ada bangunan-bangunan SMK 2 yang lainnya seperti itu. Next. Jadi posisi tangga pertama-tama saya zonakan untuk di bagian belakang agar tidak terlalu terekspos menjadi privasinya terjaga karena di lantai 2 adalah front office. Lanjut. Area area kasir juga praktek siswa ada kita letakkan di tengah yang warna ungu. Ruang serbaguna meeting room. Nah, ini yang tadi saya bilang area serbaguna. Jadi tidak hanya untuk area praktek, tapi nanti ada area berkumpul yang bisa dijadikan area meeting room dan lain sebagainya. Next. Yang warna merah ini adalah area retail atau display. Jadi kadang-kadang meskipun kita ada dikatakan secara media atau secara media sosial penjualan, tapi tetap saja ada beberapa customer yang ingin melihat secara fisik bagaimana kantor dan juga barang-barang yang dihasilkan oleh praktek ini. Lanjut. Ini kita naik ke lantai 2. Jadi yang di pojok tadi posisinya tangga sekarang menjadi ruang instruktur. Jadi ruang instruktur ini di atas ini khususnya tadi yang front office yang berupa media marketing. Pokoknya dia front office bekerja di belakang layar yang nantinya bisa mendukung kegiatan media marketing itu tadi. Next. Jadi di selain ruang instruktur, ruang yang memberi pengarahan untuk Bapak Ibu nanti mungkin ada di ruang instruktur ini. Nanti ruang foto produk adalah ada seperti ruang studio. Mungkin untuk saat ini kita lihat seperti YouTuber dan sebagainya itu dia memerlukan ruang video sendiri untuk kamera dan untuk memoto produknya memerlukan ruangan tersendiri untuk mengeksplor ide itu sendiri. Lanjutnya area daring, yang hijau area daring inilah ada area untuk para siswa untuk mengerjakan beberapa proyek baik itu yang media marketing tadi, produk, digitalisasi dan lain sebagainya kita letakkan di area ini juga dari area daring dan area foto produk ini terkoneksi di satu lantai jadi komunikasinya enak seperti itu. Next. Nah ini untuk tampilannya mungkin yang ukiran ini lebih ingin mengkontekstualkan kembali aja kalau di sebelahnya ada bangunan perusahaan daerah yang besar dengan ciri khas lokalnya kita juga mengikuti seperti itu. Next videonya kita akan melihat ilustrasi, kita akan melihat ilustrasi dari desain ini.
sedikit ilustrasi dari perencanaan kita yang mungkin untuk di lapangannya sekarang masuk ke dalam tahap pengerjaan fondasi juga slope. Berikut adalah ukiran yang terbuat dari PVC, depannya nanti fasadnya kita menggunakan ACP. Ini yang selasar U tadi. Jadi untuk konsep kita memang untuk bangunan ini memang kita banyak area transparan, area menggunakan natural kaca supaya terekspos dari luar apa yang kita kerjakan di dalamnya seperti itu. Ini area meeting room yang bisa kita gunakan jadi area serbaguna. Ini entrance, area masuk yang disambut ada area meeting. Ini yang area kasir yang sebagai SOP, mungkin nanti ada ruang prakteknya, area display. Jadi area bawah kita gunakan menjadi front office. Jadi tangga memang kita taruh di area belakang supaya tingkat privasinya kita terjaga. Ini bangunan semi private-nya sebagai area bisnis dan daring. Ini area yang untuk komputerisasi, ruang instruktur, mungkin para ibu guru untuk mengajarkan. Ini area studio foto untuk membuat konten atau maupun nanti membuat foto produk dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau di atas kita maksimalkan panoramic view-nya seperti itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk perencanaan ruang RPS bisnis daring dan pemasaran. Terima kasih waktunya, saya kembalikan kepada yang terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Krisna Bayu yang sudah memaparkan. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah gambaran bagaimana gedung RPS yang akan dibangun di SMK Negeri 2 Palangkaraya. Jadi harapannya nanti kalau tidak salah sesuai dengan gambaran RPS ini akan dilaksanakan waktu 5 bulan kerja. Jadi harapannya di akhir Desember sudah bisa berdiri dan nanti awal Januari Pak Haterman itu bisa menikmatinya. Ya, bersama peserta didik tentunya. Iya. Kemudian selanjutnya kami berikan kesempatan waktu untuk Pak Robi Julianto, dan ini juga kami informasikan salah satu brandingnya untuk bisnis daring pemasaran yang akan kami kembangkan, yaitu membangun e-commerce untuk SMK Negeri 2 Palangkaraya. Jadi harapannya kita akan bekerja sama dengan Pak Robi di bidang teknologi dan informatika. Jadi nanti beliau akan membantu untuk e-commerce-nya bagaimana sehingga SMK 2 punya e-commerce sendiri, dan tentunya kita sebagai warga sekolah itu nanti bisa memanfaatkannya. Kami persilakan kepada Pak Robi. Mohon izin Bu. Terima kasih. Ada slide saya. Selamat pagi semuanya. Menjelang siang ya, udah hampir siang. Ini yang bertahan ada 132 di online dan juga di ruang acara pada hari ini. Yang kegiatan ini menjadi satu apresiasi yang baik dan sebagai satu bentuk bahwa SMK mau maju. Ya, saya bersama SMK 2 ini sudah kurang lebih 6-7 tahun. Jadi sedikit banyak mengetahui perjalanan dan perkembangan SMK 2. Ya, saya senang sekali karena SMK 2 ini up to date, maksudnya akan berjalan menuju ke digitalisasi dalam segi layanan pendidikan maupun nanti dari output dari lulusan. Karena jujur saat ini di Palangkaraya kita agak kesulitan mencari sumber daya manusia yang khususnya menggarap di e-commerce. Ya, saya aja ada 3-4 unit bisnis itu
di sosial media marketingnya aja belum kegarap betul-betul juga gitu. Sementara kita butuh personil sebetulnya. Ya, terima kasih. Saya akan presentasi singkat saja. Judulnya adalah Human Capital Transformation in E-commerce Competition Era. Transformasi sumber daya manusia unggul Indonesia agar mampu berkompetisi di era perdagangan elektronik atau e-commerce. Kompetisinya makin ke sini, makin di era pandemi, makin gila-gilaan. Ya, semua menuju online. Mau nggak mau dipaksa bahwa online ini menjadi salah satu channel atau kanal utama saat ini. Jadi offline sudah mulai tergerus, ya. Dan pasar-pasar tradisional ini juga atau retail tradisional ini mestinya harus waspada juga. Karena kalau dia tidak menuju ke online, ya meskipun dia saat ini omsetnya besar, dia akan mengalami penurunan nantinya. Ya, next. Ya, ini adalah perjalanan perusahaan saya. Perusahaan kami di 2008 kami bergerak di point of sale system, membantu pebisnis retail untuk bagaimana menggunakan teknologi dalam penjualannya dan juga pencatatan keuangan. Secara sederhana, 2010 kami masuk ke security system, perangkat CCTV, alarm, dan sebagainya. Karena permintaan customer dari sektor retail waktu itu. 2014 kami punya perusahaan berdiri, CV Center Telematika Sempurna, dan mulai tahun ini kami masuk di segmen korporasi dan instansi pemerintah. 2016 sempat kami mempunyai Internet Service Provider atau ISP, kurang lebih waktu itu ada sekitar 20-30 klien yang kami support untuk penyediaan internet ya di instansi pemerintah dan juga perorangan. Ini berjalan 2 tahun, habis itu yaitu kembali ke SDM-nya, resources-nya enggak ini ya, begitu keluar saya cari resources lagi pengganti itu sulit sekali. Nah, itu kami kasih namanya CentralNet. 2020 karena perkembangan online yang begitu dahsyat, CentralNet ini mulai masuk ke sektor website dan aplikasi berbasis web. Kita membangun website dan aplikasi berbasis web, juga masuk ke sektor big data. Karena ini ada kepentingan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga pemerintah Kota Palangkaraya. Bagaimana itu menjadi ada proyek untuk pengarsipan data. Jadi semua data itu kalau bisa tidak bentuk paper lagi, tapi bentuknya file. Ya, itu permintaan mereka. Ini mungkin tahun depan di follow up lagi bagaimana menuju ke big data. Next. Ya, layanan kami itu ada point of sale system, security system, application development. Ya, kita membangun aplikasi yang sesuai permintaan. Web development, artificial intelligence. Saat ini kami masih di artificial intelligence for security, pengamanan. Ya, belum masuk ke sektor yang lebih dalam lagi. Retail belum. Ya, kayak saya perlu resources personal yang nanti menguasai ini juga. Big data analitik, ya ini berkaitan dengan salah satu proyek yaitu tadi yang di pemerintah provinsi dan kota untuk dokumen manajemen sistem, ya dan juga analisisnya. Oke, next. Ya, definisi e-commerce itu adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhananya e-commerce ini adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri kian berkembang beberapa tahun belakangan dan secara perlahan menggantikan toko tradisional offline. Ya, pasti akan tergerus offline. Next. Ini adalah manfaat e-commerce. Alasan mengapa e-commerce menjadi pilihan menarik bagi pengusaha. Pembeli lintas wilayah, jadi potensi marketnya bukan Palangkaraya saja, bukan Indonesia, tapi dunia. Ya, kalau Anda produknya eksis, maka market dunia juga akan membeli. Bebas buka 24 jam,
dalam 1 hari, buka 7 hari dalam seminggu. 365 hari setahun. Tanpa tutup. Ya, terus itu mengurangi biaya operasional. Kalau Bapak Ibu, teman-teman mau buka usaha, itu pasti investasi minimal cadangkan dana untuk sewa toko, beli rak, beli gaji karyawan awal ya. Nah, kalau di dalam dunia online itu biaya akan jauh sekali menghemat biaya, tempat usaha nggak usah sewa, karyawan juga bisa dengan minimal Anda bisa melakukannya sendiri dulu. Setelah itu baru hire karyawan 1-2 orang. Saya punya pengalaman kalau biasa pernah belanja di toko organik, mungkin tahu Namaste. Namaste itu kami ketemu di Bandung sama ownernya itu, waktu dia punya anak 1, itu dari apa ya? Dari basar ke basar, dari expo, dia sama anaknya. Sama anaknya dengan 1-2 karyawan saja. Bahkan suami istri ya, suaminya juga ikut dampingin, tapi yang utamanya adalah ibunya. Nah, itu kurang lebih kami ketemu di 2013. Nah, saat ini Namaste itu punya sekitar 30-40 personil. Dia bergerak hanya lewat online. YouTube channelnya hidup, sosial medianya semuanya aktif sekali. Dan itu omsetnya luar biasa. Dari punya 1 rumah mungkin sekarang 2-3 rumah. Dan punya gudang besar untuk suplai seluruh Indonesia. Produknya tidak hanya dia punya sendiri, tapi juga ada produk orang lain yang dia jual. Nah, itulah perkembangan e-commerce. Jadi kalau Anda punya toko online, Anda manage dengan benar, itu jauh lebih besar dari toko offline Anda. Itu jaminannya. Ya, keempat adalah mudah dalam pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui online, payment gateway. Mau pakai OVO, mau pakai GoPay, mau pakai ShopeePay, silahkan, bebas. Cash on delivery, bisa COD. Kalau Anda nggak yakin dengan produk ini, wah jangan-jangan ngibul nih, ya udah COD aja coba. Pasti COD biasanya lebih mahal, lebih mahal sedikit gitu ya, nggak apa-apa. Bank transfer, nah, bagi Bapak Ibu yang masih zaman old, biasanya bank transfer ini menjadi satu habit atau kebiasaan. Ya, saya sendiri masih via bank transfer. Nah, jarang pakai GoPay atau maupun ShopeePay atau OVO, itu belum yang terlalu familiar bagi saya. Itu. Next. Nah, ini adalah pemasaran digital, konsep sederhana pemasaran digital. Di luar sana banyak sekali ikan atau market atau orang yang mau membeli produk Anda, tapi nggak tahu belinya di mana. Maka dan itu harus Anda segmentasi dulu. Anda mau jualan apa, produknya apa, ini cocoknya untuk pasar apa. Untuk laki-laki atau buat perempuan, usianya berapa, tinggalnya di mana, kebiasaan mereka seperti apa, ya. Marketnya harus disegmentasi dengan benar. Produk differentiation dan innovation. Jadi produk Anda itu mesti unik. Di tempat lain nggak ada jual. Ya, kalau ada pun Anda menjadi market leader, Anda menjadi produk yang pertama yang muncul sebagai produk, dikenal sebagai produk yang seperti ini. Ya, itu penting. Dan teruslah berinovasi, ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Sehingga pasarnya akan selalu membeli dan membeli lagi karena up to date barangnya. Nah, ya. Kalau Anda mau masuk ke marketplace, itu kalau produknya tidak unik, Anda akan hajar-hajaran, Anda harus bersaing di tingkat harga. Siapa paling murah, itu diambil. Paling murah dan reviewnya baik ya. Kalau reviewnya jelek, juga nggak laku. Ya, saya biasa belanja di Tokopedia, yang saya pertama kali lihat bukan harga, reviewnya dulu. Bintang 4 kah? Bintang 5 kah? Kalau di bawah itu enggak. Enggak beli saya. Nah, terus lihat dulu reviewnya, apakah barangnya bagus, pengirimannya cepat.
Ya, seperti itu. Setelah itu nomor 2 saya lihat harga. Service excellent. Ya, di dalam dunia e-commerce, kecepatan respon terhadap pelanggan wajib hukumnya paling cepat. Paling cepat, ya. Kalau Anda tidur, nyalakan mesin WA Anda, auto respon bahwa akan dihubungi besok pagi di jam operasional kami. Ya, jangan didiemin, didiemin lewat. Itu dia. Maka di customer service itu wajib di-train nanti siswa-siswi yang praktek itu wajib di-train bahwa dia harus fast respon. Santun dalam berbahasa. Ya. Santun dalam berbahasa, ngerti bahasa-bahasa prokemnya di online. Misalnya bro, sis, kayak gitu ya. Kakak. Nah, itu mesti tahu. Diamatin. Nah, service harus excellent. Setelah terima order, dikirim, resi kirim, mesti dikasih tahu customernya bahwa ini ada resi kirim sudah jalan. Jadi jangan sampai customernya sampai nanya. Ya, ini menjadi salah satu layanan yang fast respon juga. Minta tanggapan juga itu penting. Ya. Nah, sebelum memulai e-commerce secara besar, maka Anda harus punya properti online. Apakah Anda punya akun Instagram? Untuk segmentasi anak muda itu wajib Instagram. Kalau Bapak Ibu yang lahir di tahun 60, 70, 80-an, ya mungkin Facebook. Facebook itu segmentasi untuk yang mungkin 40 tahun ke atas saat ini. Ya. YouTube channel. Ya, YouTube channel. Apakah Anda punya YouTube channel yang mengupload produk Anda, yang bicara tentang produk Anda? Atau testimoni dari pelanggan-pelanggan Bapak Ibu yang memakai barang tersebut atau jasa tersebut. Itu penting banget. TikTok. Nah, sekarang TikTok trennya. Sekian durasi, sekian detik, tapi begitu punya efek. Ya, TikTok gitu. Dan TikTok ini adalah media sosial yang punya punya masa depan cerah karena dia akan mengalahkan Instagram. Nah, itu perkiraannya. Jadi silahkan masuk juga di Instagram. Semua akun sosial media Anda, Instagram, Facebook, YouTube channel, dan TikTok wajib diarahkan ke website. Website adalah kanal terakhir untuk orang yakin membeli. Di situ produknya harus jelas, cara pembayarannya harus jelas, dan juga tampilannya harus oke, bisa dipercaya, ya, website. Nah, semua itu properti online itu Anda harus fokus pada konten. Nah, konten ini yang menjadi satu pekerjaan yang menurut saya cukup berat. Ya. Harus mikir idenya apa sih? Saya punya produk nih, idenya apa? Konotasi produk ini mau diarahkan kemana? Endorsement-nya siapa yang kita pakai, kita gunakan? Apakah selebgram lokal ataukah selebgram nasional? Budgetnya ada enggak? Efektifnya segmen yang kita tuju itu apakah senang dengan video, apakah senang dengan audio, animasi, atau cukup gambar dan teks? Teknik membuat copywriting, tulisan yang menarik itu seperti apa? Wah, ini dunia digital marketing nih. Luas banget. Dan ini nggak bisa dijawab sendirian. Jadi nanti siswa-siswi itu saya harapkan mengambil spesialisasi. Ya, di tahun kedua atau di tahun ketiga, saya mau ambil spesialisasi di Facebook marketing. Maka dia konsen dengan Facebook marketing. Ya. Atau misalnya YouTube channel. Ya udah, saya karena cantik, ganteng, sudah coba saya main di YouTube. Saya jualan di YouTube. Saya mau jadi YouTuber, ya. Ya kalau dia terkenal, bagi dirinya sendiri aja dia udah menghasilkan. Karena dia jadi YouTuber. Ya. Nah, ini konten ini mesti punya planning, harus punya perencanaan, dan ini mesti punya ide. Kalau enggak, sulit.
Di dalam dunia online itu konsistensi atau ketersinambungan itu penting. Dan itu menjadi hal yang berat. Bagaimana kita memikir ide tiap hari ini harus ada konten. Kontennya tuh nggak boleh monoton. Ini, kalau dipikir sendiri kayaknya nggak mampu deh. Pasti idenya sama-sama dan sama lagi. Ya. Nah, properti online sudah ada, kontennya isinya sudah ada. Anda menuju ke digital marketing konsepnya, traffic. Anda harus bisa menciptakan orang itu mau kunjung ke tempat Anda, ke akun Anda. Mau DM, mau komen, mau like, mau share. Kalau nggak ada respon itu, berarti akun media Anda belum bisa berhasil menarik. Ya, setelah traffic itu dibangun tidak mulu harus presentasi produk, harus jualan dengan diskon tertentu, tidak. Tapi bisa bercerita tentang hal, ujung-ujungnya tetap jualan. Namanya teknik storytelling. Cerita, tapi ujung-ujungnya jualan. Ya. Jadi nggak kasar gitu, maksudnya nggak langsung jualan nodong orang gitu, nggak. Ya. Traffic ini rame, kalau nggak bisa dikonversi, tidak bisa jadi pelanggan atau pembeli kita, percuma juga. Ya, jadi kita harus mengetahui teknik bagaimana traffic ini yang banyak sekali yang komen menjadi pembeli kita, dikonversi. Nah, setelah konversi ini berhasil, maka kita harus engagement atau menjalin keterdekatan, kontak selalu dengan pelanggan kita. Dijaga engagement, ya. Bagi yang sudah membeli 3 kali dalam toko online saya, berhak dapat voucher diskon sekian. Itu engagement. Ya. Dia customer loyalty. Nah, jadi customer yang loyal itu diberi penghargaan lagi untuk beli dan beli lagi. Ini teknik. Sudah teknis ini nanti. Mungkin, nah ini adalah masuk ke human capitalnya ya. Tadi kita bicara tentang digital marketing, e-commerce. Ya, ini human capital issue. Menurut saya permasalahan SDM di era kompetisi e-commerce itu ada 8. Tidak seimbangnya jumlah lulusan dan permintaan dunia kerja. Ya, jadi lulusan tiap tahun kurang lebih berapa Bu Lili? 300.000, 300 siswa lulus setiap tahun Bu ya. Sementara dunia kerja atau dunia usaha tidak sejumlah itu. Perkembangannya tiap tahun tidak. Terus kedua adalah guru tidak mengikuti kecepatan perkembangan studi. Semoga ada penyelarasan nanti. Ada think and match. Minimnya kreativitas sebagai dasar problem solving dan inovasi. Ya, jadi kalau saya biasa terima anak magang, itu ditanya, diajak berpikir sedikit nggak mau, nggak tahu Pak, nggak tahu. Belum pernah diajarin. Jadi sedikit mikir itu nggak mau. Ya, jadi karena mungkin dalam konsep dia tidak punya pola untuk problem solving atau analytical thinking. Nggak ada. Saya juga nggak mau maksa. Ya, mungkin kemampuannya nggak ada. Dan inovasi. Mestinya diapain nih? Produk ini mestinya ditambah fitur apa? Juga ini berkaitan dengan wawasan. Terus keempat adalah standar penilaian yang longgar terhadap hasil belajar dan PKL. Yang mungkin ini harus ada dibuat standar bahwa memang standarisasinya ketat. Sehingga tidak serta mudah lolos. Ya, mungkin dari sisi orang tua dan guru iya bahwa ingin semuanya lolos. Tapi kita berpikir lagi kualitas lulusan dan pemakai akhir dunia usaha, dunia industri seperti apa. Kalau mereka lolos tapi mereka tidak terpakai, kan sayang juga. Itu. Terus saya putar ya dari 1, 2, 3, 4, ini kelima. Talent mapping masih kurang tepat. Ya, jadi benar seperti kata Pak Dirjen ya, tadi paparan di awal bahwa passion itu mesti tahu. Anak ini bakatnya kemana, minatnya apa. Niatannya sekolah di SMK ini apa?
dia punya kemampuan apa sih yang dominan. Ya. Jadi SMK sudah tidak menjadi sekolah yang semua pukul rata sebagai pabrik dari penciptaan lulusan atau tenaga kerja yang kompeten. Tidak dipukul rata lagi, tapi melihat anak ini arahnya kemana. Talent mapping. Karakter individu dan etos kerja lemah. Ya, selalu dunia usaha dan dunia industri ini mengeluh soal ini. Saya paham bahwa lulusan dari SMK itu rata-rata umurnya 18, 19, 20. Itu masih anak-anak, maksudnya masih ada anak-anaknya, masih mau main. Nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Cuman maksudnya karakter dan etos kerjanya tuh wajib mengikuti standar dari dunia usaha di industri. Kalau nggak bisa keterima mereka. Atau bekerjanya sebentar, 2-3 bulan, habis itu mereka yang nggak tahan, ataukah dunia industrinya yang nggak tahan. Itu aja pilihannya. Tapi kebanyakan anaknya yang nggak tahan, Bapak Ibu. Anaknya yang nggak tahan. Kita jarang mau pecat orang, tapi dia nggak tahan. Pak, saya resign. Resignnya pun tidak langsung ketemu, tapi chat WA saja. Kurikulum tidak update dan fleksibel mengikuti perkembangan dunia. Ya, jadi saya senang sekali diajak mitra di SMK N2 karena ini akan mengakselerasi perkembangan dan kecepatan dari pembelajaran. Kompetensi tidak sesuai dengan harapan dan standar studi. Ya, jadi kami mohon dilibatkan saja. Nanti standarisasinya seperti ini Pak, mohon masukan kira-kira cocok nggak dengan studi. Mungkin teman-teman studi yang lain akan memberi masukan juga. Tiap industri itu beda-beda standar. Kalau saya lebih mengacu pada industri teknologi informasi. Mungkin ada teman-teman di Permat itu retail. Mungkin nanti ada dari industri pariwisata, itu standarnya beda. Mungkin dari segi perhotelan atau tamu wisata beda. Mungkin bagus ya begitu ya. Standarisasinya tiap industri beda. Next. Nah ini adalah data 2019. Jadi daya serap dunia kerja terhadap lulusan SMK itu paling kecil, 7,75% saja 2019. Dan tingkat penganggurannya saat ini paling tinggi. Ya, nggak apa-apa, ini menjadi satu challenge atau tantangan menjadi di dunia kerja bahwa SMK ini bagaimana bertransformasi, bagaimana melakukan perubahan dalam bentuk revitalisasi menuju ke SMK yang nanti unggul yang bisa diserap langsung. Jadi tidak mesti mereka harus masuk ke diploma lagi. Ya, dan mereka nanti mudah-mudahan bagi teman-teman siswa-siswi yang kompeten bisa ikut sertifikasi yang dilakukan oleh BNSP. Ya, supaya sebelum masuk dunia kerja udah jelas mereka sudah punya mengantongi sertifikasi untuk bidang keahlian tertentu. Next. Nah ini adalah solusi peningkatan SDM SMK. Salah satu caranya yang saya usulkan yaitu upskill guru, peningkatan kompetensi guru dalam bidang yang sesuai dengan kebutuhan studi. Terus magang PKL. Kalau magang jangan 4 bulan, setahun. Setahun Pak. Ya. Magang dilakukan minimal 12 bulan dengan evaluasi dan pengawasan terukur yang dilakukan pihak sekolah dan studi. Jadi mereka betul-betul ngeblend, ngecampur suasana kerja itu gimana, rekan kerja itu seperti apa, komunikasinya seperti apa. Banyak gagal di komunikasi, terus terang. Komunikasinya jago di gadget Pak, Bu. Tapi begitu langsung bingung. Itu kelemahannya orang online. Orang online itu bisa jago dan manis semuanya di online. Tapi begitu offline bingung mau ngomong apa. Itu saya temuin dengan guru-guru saya yang jago di online, tapi pada saat presentasi bingung, nggak bisa ngomong. Apa yang mesti ini? Ada yang seperti itu. Ya, ini adalah pengajar 60% dari studi, mayoritas pengajar dari studi, sehingga kompetensi dan mutu lulusan akan selaras dengan kebutuhan studi sebagai pengguna lulusan. Ya mungkin ini menjadi satu wacana ke depan.
Dokumentasi dan data penilaian, adanya dokumentasi praktek kerja dan data penilaian akademik sebagai dasar evaluasi siswa di setiap tahapan pendidikan. Ya. Jadi nanti mungkin dilibatkan juga dunia usaha, dunia industri. Next. Ya, ini adalah siklus pendidikan. Jadi dimulai dari pertama adalah pembelajaran, kurikulum menyesuaikan dengan kebutuhan.